Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Suzuki Grand Vitara yang varian GL. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk grill mesin dia ada perpaduan berwarna hitam glossy ya, dan dikelilingi oleh chrome. Ini dia. Lalu untuk lampu sein dia diletakkan di atas menggunakan LED. Dan lampu headlight dia menggunakan projector headlight. Dan list bumpernya sendiri dia berwarna silver dove ya. Ini dia penampakannya. Ya, kalau Grand Vitara sih sekarang turun kelas ya dibandingkan pendahulunya. Kalau dulu itu mesinnya ada 2000 cc dan 2400 cc gasolin. Kalau sekarang ini dia 1500 cc Smart Hybrid ya. Nah, ini mesinnya dari Suzuki Grand Vitara yang varian GL. Dia ini menggunakan 1500 cc. Kodenya ini adalah K15C dual jet ya, 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan adalah 103 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 137. Dan penggeraknya ini dia adalah roda depan ya. By the way, untuk Suzuki Grand Vitara ini dia menggunakan lithium ion baterai ya di sini. Dan ini dia untuk penampakan ABS ya. Lalu untuk ruangan mesin dia sewarna dengan bodi juga ya di sini. Lalu kap mesin dia sudah dilengkapi juga dengan peredam. Dan kap mesin dia sewarna dengan bodi juga ya. Dan ada karetnya ya di pinggiran-pinggiran ini. Nah, ini dia tampilan samping dari Suzuki Grand Vitara yang terbaru ya. Dia terdapat over fender yang berwarna hitam doff ya di sini. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan single tone alias berwarna silver ya. Ban yang dia gunakan adalah bermerek Apollo Aptera ya di sini. Rim 17 di sini. Untuk rem sendiri dia menggunakan cakram di depan. Untuk cover spion dia sewarna dengan bodi, dan lampu sein dia menggunakan LED. Untuk handle door dia sewarna dengan bodi dan dilengkapi juga dengan akses markinya juga. Dan window line-nya sendiri dia menggunakan karet yang berwarna hitam. Dan di sini dia terdapat roof rail-nya juga, dan terdapat shark fin antenanya juga. Lalu untuk rem belakang dia menggunakan cakram ya di sini ya. Dan di sini dia ada berwarna silver dove ya, tapi dia metalik perpaduan di pilar C-nya ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk side skirt dia menggunakan hitam dove ya di sini ya. Ya, ini adalah tampilan belakang dari Suzuki Grand Vitara yang varian GL ya. Dia terdapat high mount stop lamp, lalu defogger, dan juga ada wiper. Lalu untuk lampu LED dia memajang ya di sini ya, atau lampu senjanya. Untuk emblem Grand Vitaranya dia diletakkan di atas plat polisi, tapi dia model timbul, dan ada emblem Smart Hybridnya. Lalu ini untuk lampunya dia menggunakan LED stop light. Lalu untuk lampu sein dia menggunakan bohlam. Lampu mundur dia menggunakan bohlam, dan terdapat 2 mata kucing di sini. Dan dia terdapat 4 titik parking sensor ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk list bumpernya ini dia berwarna silver dove ya di sini ya. Dan emblem Suzuki-nya ini dia model timbul ya. Nah, ini dia bagasi dari Suzuki Grand Vitara yang varian GL ya. Untuk bagasi sih not bad ya ukurannya ya. Dan dia juga dilengkapi dengan storage area 2 ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan di bawah sini dia terdapat ban serep ya. Full size lagi. Ada dongkraknya juga. Dan mobil ini juga sudah ada separatornya juga ya. Jadi kalau misalnya orang mau melihat barang apa aja yang kita bawa, pasti aman. Nah, untuk peletakan kap bensin dia di sebelah kiri ya. Dan di penumpang depan dia terdapat akses markingnya juga ya di sini. Nah, untuk door trimnya sendiri Suzuki Grand Vitara yang varian GL
Ini di door trim di bagian pengemudi ya. Dan ini bahannya hard plastic. Tapi di bagian armrestnya dia fabric yang berwarna hitam. Untuk di sini dia ada pelipatan kaca spion, pengaturan kaca spion, lalu window lock, central lock, lalu ada auto up and down hanya di bagian pengemudi saja. Untuk handle door dia aksennya berwarna chrome. Dan cup holders ada satu, ada storage area yang memanjang dan ada speaker. Dan finishing di handle door ini dia berwarna silver ya, tapi ini silvernya metalik ya. Nah, di bagian bawah kursi pengemudi terdapat paparnya juga ya di sini ya. Nah, ini ada tombol start stop engine button yang dikelilingi oleh chrome-nya juga. Ini adalah pengaturan sorotnya headlight ya di sini. Sisanya ini dummy tombol. Ini dia ada membuka kap mesin dan membuka kap bensin. Untuk joknya sendiri dia berwarna hitam, ada motifnya juga ya di sini ya. Dan joknya sendiri dia ada jahitan asli yang berwarna abu-abu ya, keputihan. Untuk pengaturan kursinya dia ada reclining, height and adjuster, lalu juga ada sliding di sini ya. Nah, untuk Suzuki Grand Vitara yang varian GL, kuncinya ini mirip Suzuki R3 ya. Kita nyalakan kelistrikannya dulu. Ini tombol start stop engine button-nya. Nah, ini ada animasi head unitnya yang berlambang Suzuki. Nah, ini dia penampakan kalau misalnya kita mode ACC ya. Pertama-tama kita injak rem, lalu tekan tombol start stop engine button yang di sini. Nah, ini dia suara mesinnya ya. Di sini untuk power steering dia sudah power steering, dan ini dia bunyi klaksonnya. Untuk pedal shift dia ada ya, manual M+, dan ada auto headlight-nya juga loh. Dan mobil ini sudah dilengkapi one turn signalnya juga, dan dia ada pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Kalau gitu saya akan matiin mesinnya aja lagi ya. Nah, ini ada rangkuman setelah kita berkendara. Kita nyalakan kelistrikannya saja. Ini untuk cruise controlnya, lalu ini pengaturan. Nah, ini untuk pengaturan head unitnya. Ini ada tombol mute. Dan ini ada Bluetooth ya di sini. Dan di sini dia terdapat konsumsi bahan bakar secara rata-rata dan jaraknya. Lalu ini ada grafis mengenai konsumsi bahan bakar, dan ini grafis untuk mengenai kecepatan. Ini untuk mengenai idling start stopnya berapa lama, dan kembali lagi ke jam. Dan ini ada G-force-nya. Ini ada power meter dan torque meternya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini mengenai grafis akselerator dan deselerator. Dan ini mengenai info baterainya ya di sini. Pergerakan atau kinerja mesin dan baterainya. Untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan teleskopik ya untungnya. Nah, ini dia penampakan head unitnya ya. Dia ada volume, ada mute, lalu ada tombol home, voice command, media, dan juga telepon. Nah, ini penampakan head unitnya ya di sini. Nah, ini ada shortcutnya ya. Ada beep system, format 24 jam, wifi, otomatis, layar edit beranda, panggilan cepat, bluetooth, dan setelan tampilan di sini. Lalu setelan media, setelan tanggal dan waktu, panduan singkat, dan kontak telepon di sini. Nah, ini pengaturan jam. Ini mengenai kita selama berkendara. Ini ada konsumsi bahan bakar dan aliran energinya juga ya di sini ya. Nah, ini kontrol kendaraan. Ini mengenai peringatan juga pengaturannya di sini. Untuk head unitnya dia model floating. Dia ada hazard light dan juga ada
pengaturan AC, fan speed, lalu pengaturan suhu, ini pengaturan semburan udara, front defogger, ini untuk rear defogger, front defogger, auto AC, off AC, AC mode, dan ini open close air. Lalu di sini ada mematikan stability control, lalu ini juga mematikan idling start stop, dan ini tombol parking sensor. Dan di sini dia ada power outlet yang maksimal dayanya itu 12 volt 120 watt. Terdapat USB portnya juga ya di sini untuk mengakses ke multimedia. Untuk transmisinya sih dia menggunakan 6-speed automatic transmission ya di sini, dengan manual mode-nya juga tadi di paddle shift. Dan rem tangan dia modelnya mechanical. Dia terdapat storage area yang kecil dan 2 cup holders. Dan ini ada armrestnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Armrestnya ini bahannya kulit hitam. Dan jahitannya ini berwarna hitam juga ya, asli. Dan ada center console-nya juga. Untuk kaca spion tengah dia modelnya day night view juga. Dia ada lampu kabinnya juga menyalakan secara individual. Dan ada sun visor. Nah, ini dia sun visornya. Untuk sun visornya dia terdapat cermin saja ya di bagian pengemudi. Kalau di penumpang depan dia sama aja ya, kayak di pengemudi juga. Dan dia ada open close air-nya ya di sini untuk AC. Oh ya, by the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini ada laci tapi belum soft opening. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah tuas trip A, trip B, dan odometer ya. Nah, untuk indikatornya atau instrumen cluster dia sudah Optitron. Nah, ini dia penampakan door trim di barisan kedua ya. Dia ini bahannya hard plastik dan terdapat soft touch, tapi ini bahannya fabric ya. Dan dia terdapat power window-nya juga. Ini untuk handle door yang aksennya berwarna chrome. Dan di sini dia ada cup holder 1 dan storage area yang kecil di sini. Dan ada speaker. Oke, sekarang saya berada di barisan kedua Suzuki Grand Vitara yang varian GL. Nah, ini legroomnya luas ya. Dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 171 cm. Ini sih masih luas ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini masih ada space ya. Nah, di belakang kursi di bagian pengemudi ini terdapat tempat naruh dokumen juga ya di sini. Dan ada AC double blower-nya ya. Nah, ini dia. Ada pengaturan open close area juga di sini. Dan ada tumblingnya ya di sini. Untuk airbag di pilar B dia sudah ada di samping kursi pengemudi, dia juga udah ada ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk headrest di semua sisi dia bisa di-adjust ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk ISOFIX dia juga udah ada ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, dan terdapat armrestnya juga di sini. Armrestnya ada 2 cup holders. Dan untuk hand grip di semua sisi kecuali di pengemudi dia modelnya folding ya. Nah, di sebelah kanan ini dia ada hooknya. Nah, untuk Suzuki Grand Vitara sendiri ini unik banget nih. Lihat nih. Dia ada lampu kabin tapi secara individual ya. Dia nggak kegabung di sini gitu. Unik sih. Untuk seat beltnya juga bisa di-adjust hanya di barisan pertama saja ya. Tapi kalau di barisan kedua dia tidak bisa di-adjust ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Model fix. Oh iya, by the way di bawah AC ini dia terdapat storage area ya. Nah, ini dia penampakannya. Maaf kalau nggak kelihatan. Nah, untuk kursinya sendiri Suzuki Grand Vitara ini rata lantai tapi dia menanjak ya. Dan di sini dia terdapat top tethernya juga ya. Nah, untuk door trim di bagian penumpang depan dia seirama di bagian pengemudi ya.
Dia hanya yang beda ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Untuk kursi di bagian penumpang depan, dia hanya ada reclining dan juga ada sliding. Nah, ini dia baterai litiumnya ya untuk Suzuki Grand Vitara ya. Diletakkan di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!